Terus gue nunjukin ID pers gue. Kalau gue dari LPM Diama, habis itu udah gue cuma kayak ditanya doang terus ditinggalin. Terus tiba-tiba ada yang nyelonong satu aparat, mulai main fisik gitu, ngedengkul ke arah organ vital. iya, Ya. organ vital gue. Halo semua, selamat datang di episode perdana dari Diama Podcast. Nah, perkenalan dulu, saya Ivan Nuridayat dan ini ada Saya Berti Jondri. Oh, mungkin kita jangan terlalu formal kali ya. Oke. Kita ngomongnya gua lu aja. Oh, oke. Nah, di sini gua sama Berti mau sharing ke Diamania semua mengenai pengalaman kita berdua ketika meliput aksi demo tanggal 8 Oktober 2020 yang lalu. Wah, seru banget tuh, Van. Seru banget. Banyak kisah yang wah, pokoknya nggak bisa dijelasin. Ini seru banget pokoknya. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, oke? Nah, Ber, gimana kemarin perasaannya kita liputan tanggal 8 Oktober? Perasaan gue tuh gimana ya? Ada seneng, ada rasa konyol banget. Konyol banget. Kalau dibilang duka sih enggak. Cuma gimana ya? Ya gitu dah, pokoknya warna-warni dikit dah dalam hidup Ya. pas ngeliput. Sebelum berlanjut, jadi kemarin itu kita berdua turun meliput di aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Cipta Benar ya, Ber Kerja. ya? Nah, tadi lu bilang konyol banget. Itu apa, Ber? Kira-kira yang konyol dari liputan hari itu, Ber? Konyolnya ya itu. Seperti yang udah pada tahu kan, gue kenapa, gue kemana. Ya itu sih yang bikin gue rasa konyol aja gitu. Nah, jadi kita itu turun berdua. Kita jam berapa, Ber? Sekitar jam 10 Iya. atau setengah 11 ya. Ya, tujuan awal kita meliput di Gedung DPR. gedung DPR MPR Iya. di situ. Dan ternyata surprise di DPR tuh sama sekali nggak ada massa yang bergerak ke sana ketika kita turun. Turun iya. Itu bener-bener namanya sepi Sepi banget, sumpah, sepi banget. Emang si aparatnya oke dah buat penjagaannya ketat banget itu. Bener banget. Nah, singkat cerita, Ber, akhirnya kita tiba di wilayah Istana Negara. Istana Negara. Wilayah Istana Negara, tempat yang gak bakal kita lupain pokoknya. Itu selama parah tuh liputan. nama Istana Negara. Nah, kemarin kita sempat ambil stock shoot. Jadi buat yang nyimak Instagram Diama, itu Berti juga live report di Instagram. Itu suasana masih aman ya, Ber? Masih kondusif ya? Masih aman terkendali tuh. Masih kondusif. Tuh gue masih seneng-seneng dah sama lu, Bah. Masih senang-senang, kita masih wah, mantep banget. Dan ketika pukul setengah satu itu suasana udah chaos banget. Udah lumayan dah tuh chaosnya, polisi udah mulai nembak gas air mata. Pas gue lagi di JPO, tuh gue masih nyari lu tuh, kan sempat Ya, mencar dulu kita tuh. Itu masih mencar. Ditembak gas air mata terus turun pada. Pas turun gue tiba-tiba kaget, kok siapa yang narik gue nih? Kan pas gini ya Ivan. Jadi di awal kedatangan kita di Istana Negara itu juga kita sempat pecah angle, tapi ini belum terjadi jauh. kasus yang itu tuh. Iya. Nanti kita ceritain. Ini kita masih misah dan tiba-tiba ketika chaos disemprot oleh gas air mata, nggak taunya Berti ada di lokasi yang sama. Itu gua tarik langsung lehernya, Ber, jangan misah. Gue udah kayak maling ayam ditarik lehernya. Gue belum bisa disiapin lagi. Orang gue lagi lihat ke bawah, gue bilang narik aja. Kalau kagak kepleset juga. Nah, itu kita evakuasi di gedung Sabta Pesona. Pesona. Ya, kalau nggak salah. Itu gimana, Ber, kondisinya yang lu lihat? Tuh kondisi yang gue lihat pas udah mulai risu gitu ya. Gimana ya kalau dibilang ya? Ricunya terlalu cepet banget. Ya lu tau lah kan masih Iya. jam berapa tuh, siang banget udah Masih ricunya segitunya. Dan akhirnya ya polisi mau nggak mau mulai nembak gas air mata. Terus kita di gedung Sabta Pesona ngambil dari situ aja dong liputnya. Ada kejadian lucu. Celana lu robek, itu gimana ceritanya coba? Wah itu cara gue robek gara-gara ngeloncatin gedung Sabta Pesona tuh pagar gue loncatin aja gara-gara mau ngambil ke depan. Totalitas nih, tapi itu bahaya banget, Ber. Salah sedikit aja masa depan lu Wah. terancam. Kayaknya kan namanya gue loncat, pas gue loncat sempet kepleset dikit diliatin cewek, truk ya robek lagi gue bilang. Itu gue pakai celana pendek kan. Benar. Itu kita sempat mundur ke dalam gedung untuk istirahat sejenak tuh, Ber, ya. Kita minum dulu di situ. Dan ini awal mula dari kejadian yang menggemparkan. Nah, abis dari sini nih. tuh pas sudah istirahat terus ngambil di dalam gedung Sabta Pesona lagi. Gue iseng lagi gara-gara gue pikir mending gue ambil luar aja dah, angle-nya enakan nih ngambil angle luar.
Nah, ini mau konfirmasi buat teman-teman. Jadi ketika kita istirahat itu kurang lebih jam 3 sore. Iya, jam 3-an. Jam 3 sore kita mau pecah angle lagi. Iya. Nah, di situ kondisinya gue live Instagram pakai handphonenya Berti dan Berti pakai kamera Dia mah Diama. Itu kita memutuskan untuk mecah Ber ya. Mecah, ya. Mecah di situ. itu juga mencaya kagak bilang sih gua malu emang, cuma pokoknya bilang ntar kalau misalnya kita mencar titik gedung ketemunya di gedung ini aja ya. Gedung Sabta Pesona. Iya. Itu juga gue udah tegesin Ber, pokoknya sampai jam berapa gue pasti bakal balik ke situ. Dan akhirnya Gua menghilang. momen itu hadir. Berti nggak ada kabar karena itu tadi handphonenya dipegang gua dan kita nggak sempat tukeran handphone. Di luar konteks banget sih sebenarnya itu Ber ya. Iya, itu hal yang nggak terduga sih. Nggak emang. terduga banget. Dan nah Ber, mungkin teman-teman Diama di rumah nih udah pada penasaran gimana ceritanya lu bisa diamankan oleh pihak aparat. Awal mulanya gua diamankan oleh pihak aparat itu, kalau menurut gua ya, karena bapak-bapak provokator deh. Jadi gue lagi gue ngikutin para aparat mukul mundur massa yang di Jalan Budi Kemuliaan. Terus gue kayak mau ngambil fotonya nih. Kan udah ada korban yang ketangkep tuh 2 orang. Gue kagak mau ngambil gambarnya. Berarti itu udah chaos tuh Ber ya yang tempat ya. Tuh bukan chaos, cuma nangkep doang. Ketangkep. Iya. Set. Gue nggak mau ngambil gambarnya, udah oke, gue nggak jadi kan. Yang kedua nih, pas ada yang ketangkep lagi, dituntun biasa doang. Nah pas udah dituntun biasa ya gue foto dah. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak salah satu di belakang gue teriak, mas nih foto-foto mas. Gue langsung bilang, gue nggak langsung bilang, gue langsung dikerumunin tuh sama aparat. Terus gue bilang, bapak mau lihat pak hasil yang jepretan saya? Kalau saya mau nunjukin nih. Dia nggak mau lihat. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak satu ke gue nanya, mas dari pers media mana? Gue bilang gue dari pers media kampus. Terus gue nunjukin ID pers gue, kalau gue dari LPM Diama. Habis itu udah gue cuma kayak ditanya doang terus ditinggalin. Terus tiba-tiba ada yang nyelonong satu aparat, mulai main fisik gitu, ngedengkul ke arah organ vital. iya, organ vital gue. Terus pas udah itu ya gue tuntun biasa. Pas gue tuntun biasa, tiba-tiba kamera gue diambil sama pihak aparat. Itu lu berarti kondisi ketika diamankan langsung dibawa ke Monas apa gimana Ber? Gue ya dituntun bawa ke mobil, gue dibawa ke Monas. Jadi pas sebelum gue masuk mobil, gue tiba-tiba dihadapin lagi sama salah satu aparat. Terus gue tanya lagi dari media mana, terus dari kampus mana. Terus gue nunjukin ID pers gue sama KTM gue. Gue tunjukin KTM gue ke dia. Terus dia ngeliat, oh angkatan 2017 di Mustopo, fakultas apaan mas? Gue bilang gue ilmu komunikasi. Oh ilmu komunikasi, ya udah mas, ntar ikut aja dulu ya, masuk ke dalam mobil, ntar dibawa ke Monas. Udah, jadi gue bawa ke Monas di situ. Oke. Terus kita juga sekalian konfirmasi di sini, lu itu ditangkep sama anak Mustopo juga gitu ya? Iya, gue ditangkap barengan temen gue, anak Mustopo juga. Iya, dia itu organisasi Televikom fotografi, si Aldi. WKM Televikom ya. Nah teman-teman, gue ada kisah menarik sebelum berlanjut ke kisahnya Berti lagi. Jadi ketika gue udah menyadari Berti nggak ada di tempat, itu gue langsung berinisiatif menghubungi rekan-rekan kampus. Nih pokoknya gue teleponin Ber. Nah salah satu temen yang gue telepon adalah Alda. Dia ini juga salah satu anggota dari salah satu pengurus dari WKM Televikom Fotografi yang adeknya si Aldi itu hilang. Nah jadi gue telepon gini, "Da, lu lihat Berti nggak?" Terus dia balik nanya nih, "Lu lihat Aldi nggak, Van?" Terus dalam hati gue, lah kok dia malah nanya balik gue. Jadi posisinya gue liputan bareng Berti, Aldi ini saudara kembar itu juga liputan bareng. Jadi Alda udah pulang, gue telepon, ternyata si Aldi kondisinya itu udah hilang tanpa kabar dari habis maghrib. Nah tapi telepon dia Ber, itu aktif Ber. Aktif. Di telepon aktif, di WA aktif, cuman gak ada balesan. Nah mungkin lu bisa
bentuk konfirmasi tuh. Kenapa bisa kayak begitu, Ber? Jadi sebelumnya Aldi itu kenanya bareng gua, Oh, ketangkep bareng. oleh aparat. Jadi gua duluan, terus ya sekitar 1 meteran lah dia di belakang gua. Oh, Ketangkep juga dadanya, pas gua liat lah ketangkep juga dia. Jadi ya udah, kalau penangkapannya sama dah ceritanya. mm-mm. Kalau untuk AP yang aktif ya itu, Iya. ya jadi pas gua udah dibawa ke Monas, tuh kan disuruh apa tuh ngisi data gitu dah, Mm-mm. yang pada kena. Terus ngisi data, HP ditaro, KTP taro, suruh ngumpulin. Udah kumpulin ya udah. Tapi HP-nya Oh, Aldi mungkin masih kondisi nyala kali itu masih aku aktif ngumpulin. tuh ya. Iya. Oh, I see. Dan ketika lu dibawa ke Monas, nah lu di situ diapain, Ber? Gue sih kagak dia apain ya. Di situ cuma gabut doang, suruh duduk kayak Oh. nunggu instruksi lagi dari dia, dari pihak aparat suruh ngapain udah. Dan itu rame, Ber? Tuh ada sekitar 300-an orang kan, Wah. kalau nggak salah. Nah, lu gabut banget nih. Terus lu dipindahin ke Polda. Nah, mungkin lu bisa ceritain dari awalnya. Lu di Kebun Monas sampai Polda kayak gimana, Ber? Jadi pas gua di Kebun Monas itu kan jam 4-an. Terus jam 4-an gue duduk doang biasa sampai mau deket maghrib, gue suruh pindah tuh Van. Gue pindah ke jalan aspal yang di dalam Monas. Ya. Udah sama juga gue pindah ya gitu doang, gabut-gabut ya. Mm-mm. Udah gabut terus sampai jam berapa gitu malam, sekitar jam berapa gue lupa. Terus gue disuruh baris untuk dipindahin ke Polda katanya. Jadi suruh baris, pas gue udah suruh baris, udah gue masuk dalam mobil aja gitu, Mm. tuntun jalan. Situ udah gue ke Polda. Nah, pas lu lagi digiring dari Monas ke Polda, itu banyak banget kisah. Gue nungguin lu, banyak banget drama, Ber. Waduh, dramanya gimana tuh? Drama banget. Gue itu nungguin lu di tempat yang kita udah sama-sama janjian di situ kan, di Iya. gedung Sabta Pesona. Itu gue nungguin, gue positive thinking aja nih, oh mungkin Berti lagi ngambil gambar gitu. Tapi di sisi lain, wah baterai dia mah kayaknya nggak selama itu, Ber. Iya sih. Ini kemana nih? Gue bingung kan. Pokoknya gue sampai sama, kalau lu gabut, gue juga sebenarnya gabut nungguin lu. Gue sampai habis 15.000 minum Nutrisari, coba. Waduh. Nutrisari. Gue udah kagak mikirin, gue batuk-batuk kelar itu kagak mikirin gue, Ber. Yang penting Sorry banget nih, Bang. santai, Ber. Tapi itu ya namanya dinamika, gue nungguin lu ya, dan ya enjoy aja sih. Di sisi lain Iya. gue juga khawatir sama lu. Nah, lanjut. Ketika lu sampai di Polda, turun dari angkot, itu gimana, Ber? Perlakuannya, Ber? Perlakuannya biasa aja, Van. Gua cuma disuruh jalan jongkok dari mobil angkot ke ruangan yang gue ditahan tuh, apa, ruangan gudang barang bukti. Iya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya. Jadi situ udah masuk, terus di dalam udah biasa ya, udah nunggu lagi, terus ntar didata lagi, gitu-gitu doang. Dan di situ adalah awal pertemuan kita kembali. Duh, gue seneng banget sih, Van. Wah, parah, Ber. Gue Parah. senengnya bisa ngeliat lu. Wah, ini bocondong di sini. Kalau masih di sono gue stres, ngabarinnya gimana ya? Gue nggak megang HP. Dan kalau misalnya gue telat beberapa menit aja ke situ, mungkin gue udah, wah si Berti kemana nih, nggak ada di Polda. Karena kan nggak mungkin gue nanyain, Pak di sini ada atas nama Berti nggak? Iya. Mungkin mereka nutupin data atau gimana. Iya, Itu mungkin bakalan jadi malam yang panjang banget buat gue, Ber. iya sih. Dan alhamdulillahnya kita ketemu papasan. Lu turun dari angkot ya, Iya. gue datang. Dan Aldi, nah ini juga Aldi, kita juga ketemu satu barisan sama Berti. Iya, dia satu barisan sama gue. Di situ gue udah bisa nafas lega, dan beberapa pengurus dan alumni juga mungkin dengkulnya udah lemes lagi tuh, Ber. Setelah tegang bermalam-malaman kan nungguin kabar dari lu. Nah, di situ ketika lu masuk, coba lu ceritain ke teman-teman sekalian nih. Lu ngapain aja, Ber, di dalam? Gue di dalam tuh sama gabut lagi. Kerjanya gabut-gabut doang. Jadi ibaratnya kayak gue liburan aja gitu. Waduh. Anak-anak ada orang pada bilang, wah ini mah liburan kita, sengaja kumpulin rame kan gitu. Terus pas gue di dalam, gue didata, di foto, terus sekitar jam 3-an gue didata sama di foto. Nah, teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa rekan gue ini diamankan bukan karena dia ikut aksi demo, melainkan dia meliput di area tersebut gitu loh. Dan Iya. dia
dia ini mahasiswa, tapi di situ dia bertugas untuk mencari berita, informasi di organisasi kita, Ber ya. Iya. Dan dia lengkap, semua atributnya lengkap, mulai dari baju liputan sampai ID ID pers pers. dia lengkap. Jadi gitu ya. Nah, lanjut Ber. Itu jam 3. Jam 3 lu katanya lu nggak bisa tidur tuh. Iya, gue nggak bisa tidur, Van. Kenapa Ber? Lu kan udah enak di situ. Wah, gue baru buat rebahan ya. Iya. Pas baru buat rebahan ada nih barisan depan gue tidurnya nggak jelas. Gue baru buat rebahan, tiba-tiba tenang gue. Ini orang ngapa sih, pas gue liat kok tidurnya mata kebuka-kebuka gitu kan, gue. Wah, ngigo kali ini. Ya udahlah, gue duduk biasa kan. Terus baru mau rebahan lagi, terus gue tiba-tiba kepikiran, jadi kamera gimana ya? Nah, Soalnya gue sempat nanya aparat. Gue nanya, Pak, kamera gimana ya, Pak ya? Ya, emang kamu kena gimana? Karena di ini Pak. Terus kamera kamu siapa yang ngamanin? Saya nggak tahu Pak, soalnya saya nggak ngeliat namanya. Ya udah sulit deh, ntar paling nggak ada gitu ini. Waduh, gue mikir ya, kamera gimana? Ya udah, jadi gue nggak sempet buat tidur dah. Oh. Gara-gara pikiran kamera, sama gue mikir keluar kagak gue besok pagi ya. Ternyata keluar cuma lama. Lama banget. Nah, ini juga menjadi catatan ya. Berti turun sebagai wartawan kampus. Dia ditahan lebih dari 1 kali 24 jam. Ini perlu jadi catatan dan tindak lanjut sih. Iya sih. Karena pure kita nggak melakukan tindak kejahatan apapun, kita murni di sini untuk meliput, mencari informasi dan berita dengan cara yang benar juga. Tapi kenapa harus dengan cara pengamanan yang sama? Dan sampai terjadi kamera kita juga belum tahu kemana. Itu sangat disayangkan banget. Jadi yang gue bingung. Nah, lanjut. Rasa ketika lu ketemu orang tua, Ber, udah murni, oke, berarti bebas, dilepas gitu ya. Rasa gue tuh lega sih, Van. Leganya gimana ya? Kayak lu ibaratnya pengen banget makan masakan orang tua, tapi nggak bisa lu rasain gitu. Waduh, Tuh gue bingung tuh, aduh, aturan gue bangun pagi udah ngerasain makanan emak gue nih. Di pagi gue masih isi itu lagi. Ya udah, jadi pas gue keluar, dah seneng tuh gue tuh. Bisa, ya pokoknya lega dah. lega ya, Ber. Walaupun ada pikiran dikit di situ. Dan alhamdulillah gue juga seneng lah di situ bisa ngawal lu sampai lu keluar kembali. Nah, Ber, dari seluruh kisah menarik lu ketika liputan, kira-kira ada pengalaman atau pesan yang bisa dibagi nih ke teman-teman semuanya? Ada, Van. Kalau pesan sih bagi gue untuk teman-teman yang kemarin ikut liputan juga, atau yang belum, pokoknya jangan takut deh, terjun aja. Cuma ya itu, kalian harus sesuai SOP. Seenggaknya bawa ID pers atau apa gitu yang dari menunjukkan identitas kalian. Terus kalau buat pengalaman gue seru sih, Van, bagi gue. Seru Soalnya itu ya? liputannya seru. Dan itu lu baru pertama kali liputan aksi, ya nggak sih, Ber? Bener banget, Van. Pertama kali ya malah gitu. Benar. Tapi di luar cerita itu juga banyak pengalaman yang bisa kita dapat di lapangan gitu loh. Dan bahkan di kelas belum tentu bisa kita dapat nih, Ber. Betul banget. Pengalaman berharga kayak gini gitu loh. Nah, lu kapok nggak buat liputan lagi? Gue untuk liputan lagi nggak kapok, Van. Malah pengen lagi gue. Pengen lagi liputan aksi nih. Iya. Tapi ya jaga jarak dikit ya, biar gak sia lagi. Nah, banyak evaluasi pokoknya, Ber ya. Iya, evaluasi. Banyak evaluasi dari rekan-rekan yang bertugas nanti pokoknya. Gitu. Nah, terakhir, Ber. Harapan lu gimana nih untuk pihak aparat dan demonstran ketika melakukan aksi di lapangan gitu? Aksi dan pengamanan di lapangan. Harapan gue untuk aparat dulu ya. Boleh. Untuk aparat, kalau bisa saat mengamankan, ya yang gue lihat jangan terlalu sering kontak fisik. Atau juga mereka manusia yang kalian tangkap. Kasian aja gitu. Maksud gue kalau dia kenapa-napa, kan yang biayain mereka sendiri juga, bukan dari pemerintah atau dari mereka yang biayain. Jadi ya jangan terlalu kasar deh, ibaratnya kalau mau kontak fisik. Ya. Seenggaknya bikin ingat aja, tapi bukan bikin luka. Terus kalau untuk demonstran, kan gue lihat kemarin tuh yang pada ketangkap juga, mereka ikut-ikutan doang, Van. Oh.
jadi kayak kurang tahu apa-apa terus ikut-ikutan. Dan bagi gue kalau buat demonstran yang pada nggak tahu apa-apa, tolonglah nggak usah jadi tim rusuh gitu ya, cuma mau ngikut untuk rusuh doang. Jadi seenggaknya pas lu mau demo tahu dikit aja gitu apa yang lu mau bahas. Iya. Gitu aja sih. Intinya podcast ini kita ingin memberikan apa ya, sebuah gambaran di lapangan sebenarnya. Iya. Menggambarkan di lapangan, dan kita berharap kedepannya banyak teman-teman semua yang bisa belajar dari kisah Berti dan gua hari ini gitu loh. Nah, Ber, sebelum kita tutup podcast episode pertama dari Diama ini, pokoknya kita mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat membantu. Ya, membantu dari pertama sampai Berti akhirnya aman. Itu kita ucapkan terima kasih dari teman-teman pengurus, teman-teman kampus, teman rumah, orang tua, dan kakak-kakak alumni yang wah keren banget sih bantu sampai Berti aman. Makasih banyak ya. Mantap, terima kasih. Dan di sini kita sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Di sini pure kita ingin membagikan pengalaman yang sekiranya bisa diambil oleh teman-teman gitu ya. Bener banget, Van. Oke, mungkin ada kata-kata lagi? Apa udah? Gue rasa cukup. Cukup ya? Iya. Nah, oke teman-teman Diama, terima kasih banyak kalian yang udah menyimak podcast ini sampai habis. Pokoknya like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar pesan positif ini bisa meluas ke banyak orang lagi. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Bye-bye.